Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasar abda wa ajadundahu wa jamal ahjaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walhamdulillah ja'ala yaumul id farahan lil mu'minin minal basar fa huwa fi kulli sanatin yataqarrar. Wasadu an la ilaha illallah kullu shay'in indahu bi ajalin muqaddar. Wasadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ansahu man da'a ilallah wa bassara wa anjar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil muhtar ma tasalat ainun bin najarin wa ujunun bi qabarin wa ala alihi athar wa ashabihi ahyar wa man tabi'ahu bisanin ila yaumil masar. Amma ba'du, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali khutbah di pagi hari ini dengan senantiasa mengungkapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalat sholihat, yang telah mempertemukan kita semua pada momentum yang sangat luar biasa dan sakral, yaitu hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hari raya ini bisa menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang suci, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, sebagai manusia terbaik dan utusan terbaik. Karena berkat dakwah dan perjuangannya lah kita semua bisa berkumpul saat ini dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia dan pada momentum yang agung ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri sendiri, keluarga dan semua jemaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Idul Adha hari ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa kepedulian dan rasa sosial kepada kita semua. Judul khutbah salat Id pada pagi hari ini yaitu berkorban untuk menuju kesuksesan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah kurban yang dilaksanakan Nabi Ibrahim diperlukan perjuangan besar melawan hawa nafsu. Dan seseorang tidak akan mampu berkorban dengan sesungguhnya kecuali dia telah mampu memerangi hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang sangat dicintai oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan bagian dari kehidupannya. Alangkah beratnya perasaan seorang ayah yang mendamba kehadiran seorang anak sejak lama.
Namun di saat anak yang mampu menyanggupi perintah yang dikecuali Allah, karena adanya kekuatan dalam memerangi hawa nafsu, kecintaan kepada anaknya karena kepentingan diri untuk dihubungkan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi telah sukses memerangi hawa nafsunya dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa perintah Allah harus dipenuhi dan dia harus bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melangkah dengan pasti untuk menjalankan perintah kurban dan hendak menyembelih anaknya dengan sungguh-sungguh. Sampai disinilah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam sukses bisa berkorban dengan mengesampingkan kepentingan diri dan hawa nafsunya demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu dipahami dalam kisah singkat tadi, bahwa dalam hidup ini ada perjuangan, dan dalam perjuangan harus ada pengorbanan. Berkorban di sini maknanya sangat luas sekali. Berkorban untuk menggapai kemuliaan, berkorban untuk bisa menjadikan rumah tangga indah, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Berkorban bagaimana bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Berkorban untuk bermacam-macam kebaikan. Dalam menggapai kebaikan apapun diperlukan perjuangan. Maka dalam perjuangan harus ada pengorbanan. Dan untuk bisa berkorban dengan sesungguhnya harus ada kemampuan untuk bisa memerangi hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Bahwa sama-sama kita ketahui keadaan zaman berubah-ubah, cara hidup manusia pun berubah-ubah, dan keadaan manusia juga berubah menjadi rapuh karena benturan-benturan permasalahan hidup yang dihasilkan oleh ulah diri kita sendiri, termasuk keraguan dalam menghadapi permasalahan hidup yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sebuah kemajuan jika ditinjau dari satu sisi saja, akan tapi jika ditinjau dari sisi lain ada efek negatif yang akan menyerang cara kehidupan manusia itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di era informasi sekarang, melalui kecanggihan teknologi, seseorang bisa melihat dan melakukan bermacam-macam kebaikan, namun tanpa disadari kadang ia terbuai oleh hawa nafsunya, lalu terbawa dalam ketidakbaikan yang dibawa oleh teknologi tersebut. Ada tontonan yang baik dan bermanfaat, dan ada juga tontonan yang merusak moral, serta ada juga tontonan yang merusak iman dan akhlak. Ada informasi yang menjadikan hidup sehat dan baik, ada juga informasi yang merusak, menghancurkan kehidupan kita, yang semuanya itu bisa didapatkan dengan mudah bersama berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, era berkembangnya teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Jika seseorang tidak cerdas menggunakannya, ia dapat terjerumus ke dalam kerugian. Maka ada isyarat sekaligus petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kita bisa sukses menjadi seorang mukmin, muslim, mujahid, dan hijrah sejati, yang kalau kita perhatikan isyarat dan petunjuk tersebut tersimpulkan pada kekuatan serta kemampuan kita untuk bisa berkorban memerangi ego dan hawa nafsu dalam diri. Disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Tabrani Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ala ukhbirukum bil mu'minin man amina kunnasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man saliman nasi min lisanihi wa yadihi.
wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah wal muhajiru man hajaral khotoya wa junub. Yang artinya saat baginda Nabi melaksanakan haji wada, beliau bersabda, apakah kalian tidak ingin aku beritahu seorang mukmin sejati, yaitu orang yang menjadikan orang lain merasa aman akan diri dan harta mereka. Dan seorang muslim sejati adalah orang yang menjadikan orang lain merasa selamat, tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Dan seorang mujahid adalah orang yang berusaha memerangi hawa nafsunya untuk patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang hijrah yang sejati adalah orang yang berhijrah menjauh dari kesalahan dan dosa-dosa. Bahwa ini semua diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Tidak akan mampu seorang menjadi mukmin sejati, muslim sejati, mujahid sejati, dan melakukan hijrah sejati kecuali karena telah mampu untuk berkorban dan berjuang melawan hawa nafsunya, sehingga ia akan berusaha menciptakan kebaikan, keindahan, dan kedamaian hidup dalam kebersamaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua adalah sosok-sosok yang menjalankan peran. Bahwa beranikah korban, beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu. Saat kita berperan sebagai orang kaya, itu agar menjadi orang kaya yang senang berbagi tanpa harus berfoya-foya. Beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu, agar saat diuji dengan kefakiran tidak menjadi orang yang mudah terbeli harga dirinya dengan materi. Maka beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu, agar di saat uji dengan jabatan tidak berbuat jolim dan semena-mena. Begitu juga peran kita saat kita menjadi seorang suami, maka beranilah kita berkorban dengan memerangi hawa nafsu, agar tidak sewenang-wenang kepada istri dan anak-anak, untuk bisa menjadi suami, ayah, panutan yang penuh kasih, mampu memberi penghargaan, pengertian, dan kasih sayang, dan perhatian di sela-sela kesibukannya. Pernikah berkorban untuk menjadi istri yang mampu memerangi hawa nafsu, agar tidak bersikap acuh tak acuh, berperilaku dan bertutur kata yang menyakitkan kepada suami, untuk bisa menjadi wanita yang lembut, penuh kasih, dan bisa lebih manis dalam berkomunikasi dengan suami. Maka alangkah banyaknya wanita tertipu, bisa berperilaku lembut dan bertutur kata yang manis kepada sahabat dan teman kerja, akan tetapi begitu mudah berbuka masam atau mengangkat suara di hadapan suaminya sendiri. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang Id yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu, agar tidak menendam, mencaci, membenci, mendengki di saat perasaan hatinya disinggung oleh bermacam-macam permasalahan, sehingga bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan dengan penuh kasih sayang dan cinta, serta menyadari bahwa hidup harus indah dan damai. Beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu, agar peduli kepada fakir miskin yang ada di kiri kanan kita, tanpa harus merendahkan mereka, memandang mereka dengan kasih sayang, berbagi kepada mereka dengan penuh kecintaan dan penghargaan. Berkorbanlah dengan memerangi hawa nafsu, agar bisa berlapang hati kepada tetangga demi kemesraan dan keindahan dalam kebermasaan di masyarakat. Menghidupkan budaya bertegur sapa yang indah dan hangat, serta berbagi kebahagiaan dan saling memaafkan. Berkorbanlah dengan memerangi hawa nafsu, agar jadi orang tua yang benar-benar peduli terhadap kesehatan fisik, mental, hati, dan pikiran anak, serta keselamatan mereka di dunia maupun di akhirat. Maka berkorbanlah untuk menjadi anak yang mengerti, berbakti kepada orang tua, memuliakan mereka, mengerti apa yang diperlukan oleh orang tua, memandang mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta, dan selalu rindu untuk selalu bisa maksimal di dalam memuliakan mereka, dan tetaplah rindu untuk berbakti
biarpun kepada orang tua yang tidak baik sekalipun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai penutup dari khutbah Id pagi ini, koreksilah diri kita sebelum mengoreksi orang lain, untuk mengenali diri, memahami kekurangan diri, kemudian dengan penuh keberanian rela berkorban dan berjuang untuk selalu memerangi hawa nafsu dengan tidak menyeru kepada keburukan, karena itu hanya akan merusak dan menghancurkan diri sendiri. Menyadari adanya hawa nafsu serta ego pada diri adalah kunci sukses dalam melakukan perjuangan dan pengorbanan untuk menggapai kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa saral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul dayan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akramudal ilal iman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hatimil anbiya wa imamil as-sifat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil awliya wa man tabi'ahum ihsanin wa imamin ila yaumil jaza, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi was'anna bi malaikatihi. Wa qala Allahu jalla jalaluhu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada penutup khutbah pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga buat para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang telah berkorban, mudah-mudahan
kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang tahun ini belum berkorban, mudah-mudahan tahun depan akan bisa melaksanakan korban. Dan juga kita doakan kepada jemaah haji, saudara-saudara kita, mudah-mudahan dilancarkan ibadah hajinya, semoga kembali dengan selamat menjadi haji yang mabrur. Juga para jemaah yang belum melaksanakan haji, mudah-mudahan tahun depan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan juga kepada Ketua Dekan Masjid Darul Rahmat Bapak Wayan Tuan yang saat ini berbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betapa banyak nikmat-Mu yang kami dustakan, betapa sering Engkau beri kesempatan untuk kembali, tapi kami tunda taubat kami. Betapa lembut kasih sayang-Mu, sedang kami keras kepala di dalam dosa. Ya Allah, jika bukan karena ampunan-Mu, kepada siapa lagi kami berharap? Jika bukan karena rahmat-Mu, pasti kami telah binasa dalam kemaksiatan kami. Tapi Engkau Maha lembut kepada hamba yang baik. Engkau Maha pengampun bagi hamba yang menyesal. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami, sebagaimana Engkau telah menerima kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadikanlah setiap tetes darah yang tertumpah sebagai saksi atas ketulusan kami dalam mendekat kepada-Mu. Ya Allah, ajarkan kami arti pengorbanan agar kami ikhlas melepaskan dunia demi ridho-Mu. Ajarkan kami arti keikhlasan agar kami tidak berharap selain dari-Mu, dan ajarkan kami arti cinta agar kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Ya Allah, satukan hati umat Islam di seluruh penjuru bumi. Angkat derita saudara kami yang tertindas dimanapun mereka berada. Limpahkan rahmat dan kedamaian di negeri kami ini. Jauhkan kami dari perpecahan, kebencian dan adu domba. Ya Allah, karuniakan kepada pemimpin kami keadilan, kebijaksanaan dan ketakwaan. Bimbing langkah mereka agar memimpin dengan hati yang tunduk kepada-Mu dan berpihak kepada rakyat yang lemah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, anak dan keturunan kami, hati yang lembut, iman yang kokoh dan amal yang soleh. Jadikan kami pewaris umat terbaik yang menebar kebaikan dan menjunjung tinggi keadilan. Ya Allah, ketika kami menuntut khutbah ini, jangan Engkau tutup pintu rahmat dan ampunan-Mu dari kami. Jadikanlah Idul Adha ini sebagai momentum perubahan bagi kami, agar kami kembali kepada-Mu dengan hati yang bersih dan jiwa yang baru. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurkum wazkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 wasallam.